Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Inengah Mariasa selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelum kita memasuki penjelasan dari kelompok 6, perkenalkan dulu, nama saya Mustika Nurfida Gunawi dengan NIM 230407040082 dan rekan saya Nama Jessica Safira Melia dengan NIM 4203. Dan saya Salsabila Huratunisa dengan NIM 230407040008. Di sini kami selaku kelompok 6 mengambil kasus korupsi EKTP yang melibatkan Ketua DPR RI Setia Novanto. Latar belakang, kemajuan suatu negara ditentukan oleh keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur dan juga ditentukan oleh kejujuran para aparat negara dalam menjalankan tugasnya. Namun, saat ini tingkat kejujuran para aparat negara dalam menjalankan tugasnya dapat dibilang cukup rendah. Dibuktikan dengan adanya korupsi yang terjadi di Indonesia. Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar hampir di seluruh negara. Tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintahan, korupsi juga sudah menyebar ke masyarakat. Korupsi seakan sudah menjadi asupan sehari-hari di media cetak maupun televisi. Bahkan pelakunya pun tidak merasa malu karena perbuatannya. Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan tertentu, sehingga korupsi selalu dikaitkan dengan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi yang dilakukan telah merugikan negara dalam jumlah yang besar. Korupsi membawa dampak negatif yang sangat besar terhadap negara ini. Karena korupsi inilah negara kita memiliki banyak hutang kepada negara lain. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi EKTP. Dan yang kedua adalah apakah jika terdakwa mengembalikan uang yang dikorupsi akan terbebas dari ancaman hukuman penjara. Lalu ada tujuan. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan menganalisa dasar kewenangan hakim pra-peradilan dalam pengabulan permohonan-permohonan yang memerintahkan penghentian penyelidikan atas perkara tindak pidana korupsi Setia Novanto dan untuk mengetahui apa saja dampak dari korupsi yang ditangani oleh KPK. Lalu ada manfaat. Yang pertama, diharapkan artikel ini dapat menambah wawasan kepada semua orang mengenai tindakan korupsi dan bisa menjadi bahan masukan positif yang disampaikan untuk pemerintah sebagai awal yang baik untuk negara Indonesia. Yang kedua, diharapkan artikel ini dapat lebih memperjelas tentang batasan nilai kerugian negara yang masuk dalam kategori memperkaya atau menguntungkan dalam tindak pidana korupsi. Dan selanjutnya adalah kajian pustaka. Korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang yang ada pada seseorang, khususnya pejabat atau pegawai negeri, demi keuntungan pribadi, keluarga, rekan, dan teman atau keluarga. EKTP atau KTP elektronik adalah dokumen kependudukan memuat sistem keamanan atau pengendalian baik dari administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Oke, selanjutnya mengenai pembahasan. Kasus yang dialami Setia Novanto dipandang dari segi tatanan moral subjektif. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan yang tidak baik. Dengan moral yang ada padanya merupakan moral yang sudah tidak baik. Tindakannya membuat semua warga negara merasa dirugikan. Begitu kecewanya warga negara mengetahui pimpinan yang dipilih dan diandalkan malah berbuat korupsi dengan menelan dana yang tidak sedikit. Dana yang diluncurkan merupakan dana dari Kemendagri. Dengan adanya kesadaran diri, kita dapat membedakan kan mana perbuatan yang seharusnya kita lakukan dan mana yang harus kita hindari. Dengan adanya pemahaman tersebut, seharusnya tindakan yang tidak bermoral seharusnya dihindari. Jika sudah mengetahui bahwa tindakan tersebut tidak bermoral namun tetap dilakukan, maka ia memang tidak mempunyai hati nurani. Kasus yang dialami Setia Novanto ini bukan hanya kasus EKTP saja,
Sebelumnya ia sudah pernah mengalami beberapa kasus dan setelah ini pun ia masih melakukan kejahatan lainnya. Dengan kejahatan yang sudah beberapa kali ia lakukan dan hukuman yang sudah dijatuhkan kepada dia, itu membuat tidak jerah atau kapok untuk melakukan kejahatan lainnya. Dengan begini, bukankah ia memang mengesampingkan hati nuraninya? Pihak-pihak yang ia bantu pun merupakan pejabat tinggi dan pengusaha-pengusaha besar. Dan seharusnya dengan jabatan dan pengetahuan yang tinggi, perbuatan semacam ini dihindari. Setia Novanto secara langsung mencemarkan nama baik DPR RI di mata masyarakat. Uang yang digunakannya merupakan dana dari warga juga. Kasus terbaru saat ini pun juga memanas di telinga warga, yang tidak lain merupakan sel mewah pada lapas Sukamiskin hingga pelesiran ke toko bangunan. Dengan begitu, menandakan bahwa ia dapat keluar masuk tahanan sesuka hatinya tanpa memperdulikan hukum yang berlaku. Sel yang bernuansa mewah ini sudah jelas-jelas menyalahi aturan yang terdapat pada perundang-undangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kesimpulan, kasus korupsi EKTP yang diduga melibatkan banyak nama besar. Tersangka utama adalah Setia Novanto yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar Karya pada saat itu, dengan total kerugian mencapai 2,3 triliun. Komisi Pemberantasan Korupsi pun membeberkan bukti-bukti terkaitnya Setia Novanto dalam melakukan kasus korupsi penggandaan KTP elektronik. Bukti-bukti rekaman komunikasi, dokumen, dan surat dinilai akan menjelaskan bahwa Novanto merupakan aktor intelektual dalam kasus korupsi tersebut. Sekian dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.